Kabar mengejutkan dan penuh haru datang dari Dr. Richard Lee, seorang dokter kecantikan sekaligus konten kreator yang dikenal luas di media sosial. Ternyata pria yang kerap membagikan edukasi kesehatan kulit ini telah memeluk agama Islam sejak 2 tahun lalu. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ustadz Dery Sulaiman melalui unggahan di media sosialnya yang langsung menjadi perhatian banyak warganet. Dalam unggahannya, Ustadz Dery Sulaiman mengungkapkan kebahagiaannya atas perjalanan spiritual Dr. Richard Lee. Ia bahkan memperlihatkan momen di mana Dr. Richard tengah belajar zikir bersama dirinya. Momen tersebut memperlihatkan kesederhanaan dan ketulusan Dr. Richard Lee dalam mendalami ajaran agama Islam. Dengan bimbingan Ustadz Dery Sulaiman, ia tampak serius mengikuti zikir dan memahami maknanya. Perjalanan spiritual ini tentunya menjadi langkah besar dalam hidupnya yang kini semakin mendapatkan perhatian dari publik. Sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard tuh 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu ya sejak awal itu, sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Nah, jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustadz ngopi sini ya, terus aku datang, tanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard tuh dia masih mau merahasiakan, tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini tentu tidak ada masalah kan. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh, dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten, tapi hari-hari kita WhatsAppan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, kok di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu ya, karena keluarga masih non muslim semua kan, dia jaga-jaga lah. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Karena aku 40 hari ini nggak main sosmed, nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Ya, jadi pas lihat komen-komen orang kok malah ada aneh juga kan, ada orang yang negatif, yang suuzon ketika ada orang mau masuk Islam gitu. Siapapun yang mendengar berita ini, sangka baik sama Allah, sangka baik kepada hamba Allah, dan itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan amalan yang terendah, yang terburuk dalam Islam itu sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada hamba Allah, dengan segala konsekuensinya. Saya bilang kan, mau ngaku sekarang, mau ngumumin sekarang, mau ngumumin 10 tahun lagi, buktinya udah ditunda-tunda 2 tahun, tetap aja sama aja kan. Malah menghambat langkahnya Dr. Richard Lee untuk belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Sekarang lagi belajar sholat. Karena saya takjub ya, waktu saya diundang podcast pertama itu, dengan mata berkaca-kaca dia bilang, dari dulu tuh saya pengen bangun masjid, boleh nggak saya bangun masjid? Berkali-kali dia tanya boleh nggak. Saya bilang ya kalau dengan niat baik nggak apa-apa. Nah, kalau niatnya menghinakan, merendahkan umat Islam ya tentu saya tidak akan terima. Tapi kalau niatnya memang tidak ada niat apa-apa kecuali memang pengen berbuat baik saja. Nah, waktu itu saya bilang kalau dokternya muslim tentu pahalanya lebih besar gitu. Dan pertama kali syahadat itu saya ingat tuh di
di tempat makan es kacang merah di Palembang tuh. Saya masih ingat tuh, waktu itu aku lagi live TikTok dan ratusan orang yang nyaksin beliau syahadat. Cuman waktu itu tidak jadi viral karena aku anggap itu cuma nggak serius gitu. Tapi ternyata pengakuan semalam itu Dr. Richard bilang waktu pertama itulah aku merasa hidayah masuk. Aku merasa Islam itulah jalan imanku di sana gitu. Selain itu, Dr. Richard Lee juga sedang disorot lantaran dirinya resmi dilaporkan oleh Doktif terkait kode etik kedokteran. Hal ini bermula dari laporan yang dikaitkan dengan Doktif, di mana beberapa pihak menyebut bahwa Dr. Richard turut memberikan pandangan yang memperkuat argumen salah satu pihak. Namun, alih-alih terlibat lebih jauh dalam konflik ini, Dr. Richard memilih untuk menjaga jarak. Dalam sebuah pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin ambil pusing dengan polemik yang sedang berlangsung. Saya juga kemarin sudah memutuskan untuk berhenti mereview skincare abal-abal. Bukan mereview semua skincare ya. Skincare saya sendiri ya, kenapa saya harus berhenti review ya. Atau skincare yang aman, kenapa harus saya berhenti review. Tapi skincare berbahaya, saya pikir saya tidak berhak untuk melakukan review tersebut. Dan ketika saya lihat Ketua BPOM yang baru, ini suatu langkah awal yang luar biasa. Dan saya ikhlas untuk berhenti, untuk pensiun, untuk review. Karena BPOM-nya sudah luar biasa sekali. Sekali lagi, saya sampai beberapa bulan terakhir saya masih berpikir apa yang saya lakukan itu benar ya, karena saya itu pengen kasih edukasi ke masyarakat, pengen kasih tahu ke masyarakat yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan cukup berhasil. Masyarakat itu cukup tahu skincare yang merkuri bagaimana, penyalahgunaan hidrokina bagaimana. Harus 7 tahun kalian coba lihat, masyarakat itu tahu ini skincare abal-abal. Dulu nggak ada yang tahu. Orang tuh nggak ada yang tahu bahwa ini etiket biru abal-abal. Sekarang orang sudah tahu semuanya. Tapi sekali lagi setelah saya renungkan karena banyak huru-hara yang terjadi, ternyata ini bukan tugas saya, ini adalah tugas BPOM. Dan ketika tugas saya diambil oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, dan tidak sesuai dengan topoksinya, akhirnya huru-hara seperti ini yang terjadi. Ini sudah nggak baik lagi, ini sudah tidak tepat lagi. Makanya saya bilang saya mundur, dan saya mengakui saya salah, ini pekerjaan bukan kerjaan saya, ini harusnya pekerjaan BPOM. Saya mundur dengan ikhlas, saya balikin semuanya ke BPOM. Dan saya harap BPOM juga bisa mengemban tanggung jawab ini penuh. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin Doktif sudah mendatangi di undangan ya, dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapetinnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu Doktif baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini Doktif mengikuti saran beliau untuk melaporkan. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter. Sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap Doktif terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak.